guys, welcome back to Kreatox. Dan sekarang kita kedatangan tamu lagi nih guys dengan Kakak Cita. Halo Kak Cita, ini kayaknya lagi gundah, gelisah, galau apa gimana nih? Enggak sih, biasa aja sih. Halo Kak Cita, terima kasih udah datang ke Kreatox ya. Sama, makasih ya udah diundang. Iya, sama-sama. Kak Cita, boleh tahu nggak nih aslinya dari mana? Cibubur. Cibubur. Berarti dari Cibubur ke Jakbar nih? Iya, ke Jakarta. Ke Jakarta Barat. Lumayan jauh sih. Oh, kok tinggalnya? Iya, tinggalnya. Tinggalnya aku di Sunter. Oh, Sunter. Tetap lumayan sih. Lumayan. Kesibukannya apa nih Kak Cita? Aku admin. Admin. Oke. Dan cerita menarik adalah yang kenapa nih kita bisa mendatangkan Kak Cita adalah Kak Cita punya cerita-cerita menarik di balik masa lalunya ya guys. Masa lalu nih. Ini adalah masa lalu Kak Cita yang dimana Kak Cita tuh mau untuk menceritakan lagi. Kan Kak Cita sekarang udah punya kesibukan yaitu bekerja. Nah dulu Kak Cita itu pernah bekerja di sebuah karaoke atau yang kalian sebut adalah LC. Nah salah satu yang menarik adalah Kak Cita dulu awalnya bisa terjun nih di dalam dunia pekerjaan jasa lah istilahnya. Awalnya tuh gimana? Tuh karena pas masih kerja di restoran Korea, ada tamu lah katanya, kamu mau nggak kerja di kantor saya katanya jadi asisten pribadi cenah gitu. Pas udah kayak gitu dikasih kartu namanya, ketemuan lah kita di rumah makan lah ya di Cibubur. Udah gitu ketemulah awalnya aku sama asistennya. Oh beneran asisten nih? Cewek. Ya iya ini bener kerja bener kayak gini. Lalu dia pulang ketemulah sama si cowok ini. Ngobrol diajaknya aku lah ke apartemen dia. Iya kan? Positive thinking tuh karena kan habis ditemuin sama asistennya kan. Aku masih ini kan. Aku juga umurnya masih kecil di situ. Jadi aku pikir, tapi kok di apartemen? Kerja apa aku di apartemen? Aku bilang jadi pembantu. Jadi pembantu mana katanya gitu kan. Terus udah gitu udah dia nggak percaya katanya. Masa iya? Masih perawan zaman sekarang emang masih ada yang perawan kayak gitulah. Ada, aku bilang gitu kan, maksudnya buktinya aku mau cek ke rumah sakit, ayo aku bilang gitu. Nah, tapi kan posisinya udah di kamar kan Kak. Oh udah sampai di apartemen itu tuh? Udah sampai, dia nggak percaya katanya gitu. Duduklah di sofa kita kan, nonton. Coba tes, dia bilang gitu. Tes apa? Aku bilang gitu. Di SpongeBob? Awalnya kamu disepi lah, ya kan, kayak lollipop gitulah kan. Dipaksa lah itu kamu? Coba katanya gitu. Dia duduk gini, diapakannya palaku diginiin kan. Kaget lah itu. Ya, iya, cuman aku agak deg-degan. Terus aku coba lah kan, kayak gitu. Udah anggap aja apa namanya, permen. Kamu lagi iniin permen atau es krim katanya gitu kan. Aduh. Udahlah, aku ini. Udahlah, terjadilah ya kan. Maksudnya kayak gitu ya kan, seping-seping gitu. Katanya, bohong ya kamu. Buktinya kamu ini jago bisa katanya gitu kan. Sumpah tapi aku nggak pernah katanya gitu. Tariknya aku lah, ditariknya aku kamar. Oh langsung diajak gitu? Iya karena maksudnya kok SpongeBob ini kok kamu bisa jago katanya nggak pernah katanya gitu. Dari kan. sisi kamu tuh pas pertama kali nyobain gimana? Dari perasaan kamu, dari mulut kamu, dari pikiran kamu tuh gimana? Deg-degan Kak, kayak maksudnya kayak di dunia lain gitu. Gimana sih? Aku sampai kan udahlah terjadilah kami eksekusi itu. Akhirnya terjadilah itu. Itu nggak bisa Kak awalnya. Udah pakai baby oil lah dia apa segala macam nggak bisa. Ternyata kamu bener ini ya udah makanya stop udah tahu udah maksudnya nggak ini. Cuman tanggung katanya gitu. Orang tua ini lagi ya kan anak bocah tadi ya kan kemarin sore ya udahlah ya kan. Udah di situ akhirnya perinya nauzubillah min zalik. Emang itu nggak di foreplay dulu? Ya foreplay, cuman tetap aja gimana sih Kak, namanya baru kayak aku tuh cuma bangun kayak gini aja. Oh gini yang temanku rasakan, oh ini yang temanku ceritakan kayak gitu. Jadi kamu pikirannya antara dia itunya masuk pun sampai itunya pun keluar apa segala macam, aku nggak berekspresi kayak iya, nggak nyangka kayak sampai aku maaf ya Allah, sampai kayak gitu Kak, aku sampai Bismillah. Jadi kayak jatuhnya kamu bingung iya, penasaran juga iya. Penasaran kan maksudnya kayak kamu pun bilang kayak ternyata gini rasanya kayak gitu kan. Oh gini ceritanya aku bilang gitu terus akhirnya udah selesai lah kayak kan cuci lah aku. Perih banget. Tapi dia tipikal Joni yang kayak gimana sih waktu kamu inget tuh? Kenapa? Joninya dia tuh yang besar atau yang sedang sih nggak besar banget nggak kecil banget ya pas lah untuk ukuran masih baru. Korea sama lah sama dia kayak kita. Asli Korea? Iya. Cuma lama di Jakarta dia ada kantor di Jakarta kayak gitu. Terus udahlah itu udah selesai main tuh. Selesai cuci laku ya kan. Perih banget. Aku iya sampai pokoknya kencing pun sampai perih-perih nangis gitu. aku. Akhirnya udah selesai.
dia bilang lah, ya udah sekarang aku percaya. Ya iyalah percaya, udah kamu coba. Bilang gitu dalam Kampret kamu gitu kan. Pepe lah kamu gitu kan. Terus udah gitu udahlah dia bilang katanya gitu, ya udah kamu tinggal di sini aja katanya gitu kan. Kalau mau langsung jadi sugar baby gitu. 250 juta dikasih cash. Oh iya? Dikasih cash, dikasih. Saat itu juga? Dia kerja. Dia kerja kan. Dikasih apartemen di situ, maksudnya di situ, terus diajak ke kantor dia, dikenalin gitu. Tapi bukan sebagai yang tadi dia awal bilang asisten itu, ya bukan, cek dia lah gitu. Padahal waktu dia kasih kartu namanya pas kita di restoran itu, dia makan kan, jadi tamu kan, aku jadi waiter kan. Ada istrinya, dia kasih kartu nama itu, makanya dia bilang mungkin kerja di kantor dia, sebenarnya mah untuk Kantor pribadi saya. Jadi Kantor pribadi. itu dia. Benar, tapi karena saking aku ininya, dia kerja kan. Duit 250 juta itu sama akses aku tinggal semua di situ. Aku kabur. Kamu tinggalin itu duit sebanyak itu? Maksudnya aku masih kecil banget itu, Kak. Iya sih. Maksudnya mungkin makanya sekarang nih itu gue ambil dulu baru gue kabur gitu kan. Maksudnya Gue raup dulu nih kekayaannya. Gue raup. Nah, Gak perlu kerja lagi itu kalau udah diambil ya. Iya kan. Tabungan masa depan, say. Gak bakal dicari pun ya kan kayaknya. Iya. Orang dia merawani aku kok. Gitu. Terus singkat cerita udahlah di situ. Aku masih kerja di restoran Korea itu. Karena singkat cerita aku kerjalah di salah satu spa. Katanya nemenin minum aja. Ternyata tidak. Sampai dulu Kak aku pakai heels tuh nggak bisa. Kenapa? Ya maksudnya ya aku biasa pakai sepatu kayak apa. Terus ini harus pakai baju yang maksudnya Cewek banget. dulu kan di spa gitu kan seragaman gitu. Maksudnya baju-baju lonte sekali kan gitu maksudnya. Lontong sekali gitu kan. Iya kayak gitu. Sampai aku jalan aja tuh aku Kak pegangan. Masih belajar lah ya. Iya. Terus udah lama kan aku nggak main gitu. Jadi dari setelah si Korea itu kan? Iya, masuk situ pas diapakannya aku padahal nggak menstruasi. Tapi berdarah. Sampai TM ini bilang kayak lu perawan katanya gitu. Gila, Mami ini ngasih perawan katanya gitu. Aku sampai kayaknya aku udah pernah main deh. Iya, emang bisa ya? Perawan lagi aku bilang gitu kan. Maksudnya emang bisa berdarah lagi gitu. Mungkin dapat lagi kali dia ya. Karena udah lama mungkin ya. Jadi senggang. Tapi itu jarak dari jauh. main jauh. Berapa lama itu? Sekitar setahunan ya. Oh ya lumayan. Lumayan. Karena kerja di situ awalnya kayak gitu, terus kesini ya udahlah. Maksudnya udah terlanjur kan. Terus di situ pun kayak ada mes gitu. Ya udah, aku nggak bisa kemana-mana. Jadi emang kerja di situ. Terkurung, nggak digaji. Kok bisa? Apa? Agak stres. Oh. Agensinya agak stres kayak gitu. Akhirnya handphone apa semua barang-barang aku tinggal, aku kabur daripada aku maksudnya terus-terusan kayak gitu. Padahal aku maksudnya kalau dibilang ya jalan-jalan di saat itu kan. Tapi nggak dapat gaji, malah kayak ada aja kasbonnya. Oh, jadi kayak jatuhnya kamu balik gitu ya sama si agensinya. Tapi nggak ada. Tapi kamu nggak nerima apapun gitu iya, kan? malah ada utang kan aneh. Iya, jadi kamu kayak jatuhnya dimanfaatkan. Iya, itu dia, kabur lah aku. Pas itu kan dia ininya di basement gitu kan, kabur lah aku. Jadi kayak penjara ya kalau di basement Bukan gitu? penjara lagi Kak, jeruji, bener-bener jeruji besi aku rasa. Nah, kamu dapatnya dari mana itu infonya? Teman Kan kamu kayak, juga? kalau kita kayak ya udah dugem-dugem anak muda kayak mana sih yang gitu-gitu. Kenal lah, aku kan hampir setiap hari di situ kan, namanya coba-cobain tadi kan. Udah setiap hari ke situ, kenal. Mulai ikut kerja kayak gitu, kayak misalkan dia masukin orang kerja kan dia dapat fee gitu kan. Iya. Emang nggak kerja nemenin minum aja kayak gini segala macam. Ya udahlah, aku pikir gitu kalau nemenin minum aja atau segala macam ya udah aku nggak masalah, aku bilang. Ternyata eksekusi. Ternyata malah jatuhnya kayak kamu dijual lagi. Iya kan, jatuhnya kayak dijual, nggak dibayar juga. Iya. Terus itu pertama kali kamu main lagi kan sama si yang di spa itu gimana kamu? Diapain kamu tuh sampai bisa berdarah gitu? Biasa aja. Udah gitu pertama kali aku dapat kasnaur ya. Di sana tuh aneh, ada kayak maksudnya dia mau minta kita jadi kayak maksudnya sekretaris gitu, pakai seragam gitu loh Kak. Oh, jadi pakai kostum. Bukan kamar, iya kostum. Ada yang kamar juga, cuma ini yang VVIP. Jadi yang cuman kayak sofa, meja sama kursi gitu. Kita ada seragamnya, jadi sekretaris-sekretarisan. Terus begini lah sama Mami itu. Coba kamu gimana kalau misalkan jadi sekretaris? Kalau misalkan kamu goda bos kamu. Bilang sampai aku mau nangis kan, kayak mana Mi? Terus diajarin kan, nggak bisa aku kayak gitu. Ya, kamu ngapain kayak naik atas meja apa gimana katanya gitu kan. Terus akhirnya udah saya tinggal, dia bilang gitu. Akhirnya masuk lah kamu itu, makin dak ya kan aku. Udah gitu dia masuk,
coba gimana katanya gitu, kan dia pakai seragamnya nih, coba kayak gimana kalau misalkan sekretaris gitu goda bosnya, dia bilang gitu. Aku Mbak, aku bilang, kok maaf banget, aku bilang, aku nggak pernah kayak gini, aku bilang gitu. Kalau misalkan mau cancel aja nggak apa-apa, aku bilang gitu. Nggak apa-apa, cancel ganti aja. Makin penasaran dia. Coba Bohong dulu. kali ini gitu kan dia mikirnya kali ya. Ya coba dulu katanya gitu kan, coba dulu apa. Aku udah menangis tapi dalam hati, aduh. Kan kontrak Kak, tanda tangan kontrak. Oh, ada kontrak. Kalau enggak kan ada denda kita. Denda berapa itu? Kalau nggak salah waktu itu 15 ya. 15 juta? Wah, gila sih. Tapi Nggak aku dibayar kabur. tapi dendanya segitu. Tapi aku kabur. Iya, mending kabur lah. Ya, semua barang-barang aku tinggal daripada nggak dibayar pula. Iya. Terus teman-teman kamu yang lain gimana di satu agensi itu? Mencar. Karena udah lama banget, sekarang juga udah pada nggak tahu kemana. Tapi posisinya saat di dalam satu lokasi nih, pernah nggak saling ngobrol atau gimana? Ya iya. Atau yang itu kayak kan aku dipisah? kabur berdua sama temanku. Kayaknya kita nggak bisa deh kayak gini terus. Sampai mau belanja aja, kayak mau makan kayak atau keluar gitu, mau ke mall diikutin. Sama kan ada pengawas gitu ya. Oh, diikutin, ada kayak bodyguardnya gitu. Dianterin pakai motor, dianterin, pokoknya ditungguin. Itu bahaya banget sih kalau kenal sama orang yang, kamu kan posisinya kenal sama orang baru tuh ya di klub gitu ya, terus tiba-tiba itu bahaya banget sih, merugikan kamu juga. Iya Pak, Iya bukan kan? rugi lagi sih, bandit. Sangat amat bandit. merugikan. Ih, gila sih itu orang-orang dajal itu. Bandit. Terus akhirnya kamu berhasil kabur deh itu. Berhasil kabur lah di situ. Akhirnya aku nggak kerja. Terus nggak kerja, ya udahlah aku kayak freelance aja, kayak maksudnya kan yang aku beberapa kali kayak udah tau lah klub-klub mana gitu kan, launch apa, ya udah aku datang lah ke sana. Kayak maksudnya ya udah temenin di table, cari, biasalah mangkal. Mencari mangsa. Ya kan, ayam mencari induk, mencari mangsa gitu ya, kayak gitu. Udah agak terlatih gitu ya, maksudnya dalam mencari mangsa-mangsa gitu. Nggak Atau juga yang sih, itu diajar. diajarin juga kan Itu sama. ikut temanku juga. Terus sekarang ya udah nggak usah. Kalau dulu gimana tuh kalau teman yang ngajarin tuh gimana? Nggak ngajarin sih, kayak maksudnya udah ayo lu ikut gua kayak gitu. Terus akhirnya kita satu sofa itu kan, ada tamu, tuh tamu ini nih kayaknya kata temanku gitu. Ayo katanya gitu. Lu lihat ya cara gua iniin. Liatin lah. Kayak gitu. Akhirnya ya udahlah, terjadilah seperti itu. Akhirnya makin banyak kenalan kan, kenal kerjalah di KTV. KTV karaoke. Oh, oke. KTV. Akhirnya kerja di karaoke. Jadilah itu si Elsie tadi tuh. Itu Elsie tuh dia kayak ngelamar atau kamu ditawarin kayak kamu mau jadi Elsie? Awalnya temenku, enggak, kita pernah satu kerjaan, aku masuk sendiri kan, nah terus kenal ada tempat baru nih, dia bilang gitu, ini pokoknya oke banget katanya gitu kan, nggak perlu, ya pokoknya pakai baju nggak perlu seksi, justru kalau seksi itu nggak ini gitu kan. Terus kayak benar-benar lu cuma nemenin minum aja, cuman kayak gitu aja, justru kalau dia kurang ajar tuh kena denda dia. Apalagi lu ketahuan kayak ke toilet berdua atau lu duduk di atas dia, lu kena denda kayak gitu. Aku pikir wah keren juga nih ya kan, maksudnya gitu kan. Yang gue cari nih gitu kan. Keren juga nih ya kan. Ya udahlah, akhirnya masuk situ, cuman 6 bulan 7 bulan akhirnya nggak kerja. Terus kamu kan sempat mention nih, kamu pernah main sama teman kamu. Gimana tuh ceritanya bisa diajak sama kamu juga? Ceritanya kan ini tamunya temenku sih, TM-nya temenku sih, kenalan temenku, mereka udah jalan kayak gitu kan. Nah terus kan kami dulu ngekos berdua kan. Akhirnya dia pergi, aku nggak berani di kos sendiri. Akhirnya aku chat, ku telepon, ku spam dia kan, di mana segala macam kan. Gue di sini katanya gitu. Gue samperin ya, sampai lu nggak pulang, awas aja, aku bilang gitu kan. Datanglah aku kan ke sana. Udah kayak gitu, ternyata pertemuan keempat kalau nggak salah. Karena kan aku maksudnya ikut sekedar kayak jemput.